Cek, satu dua cek. Mungkin bisa dimulai saja untuk sosialisasi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, walaupun malam minggu, tapi masih tetap berkegiatan di sini. Ibu unmute dulu ya, yang maaf di unmute dulu semuanya ya, supaya fokus. Nah, hari ini kita akan sosialisasi bagaimana nanti tekniknya dalam ujian daring penilaian akhir semester ini di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, untuk teknik-tekniknya, kamu harus harus fokus ya, supaya nanti di hari Senin dan seterusnya kamu tidak bingung. Kalau misalkan ada kendala-kendala apa, nanti kamu tahu harus seperti apa. Jadi silahkan simak baik-baik. Jika nanti ada teman-teman yang memang tidak bisa bergabung lewat Zoom ini, nanti tolong di-share informasi ini kepada teman-teman yang ada di grup kelas kamu masing-masing ya, supaya nanti semua peserta daring bisa menyerap informasi ini. Nah, baik, kita mulai saja. Apakah Pak Aris sudah siap menyampaikan informasinya? Boleh, kita mulai saja. Mangga Pak Ari, saya silakan Pak Ari untuk menyampaikan tekniknya secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva untuk bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan sosialisasi PAS untuk peserta didik yang memilih daring. Nah, untuk itu saya di sini eh, selaku panitia PAS akan melakukan simulasi tentang bagaimana tata cara kita dari mulai tahap awal persiapan sampai tahap kita selesai mengakhiri tes ulangan tersebut. Nah, untuk itu kalian simak baik-baik layar yang akan saya share. Sudah muncul belum? Kalau muncul silakan chat di bawah. Kalau nggak salah itu Sudah muncul dikunci. Pak? Sudah muncul. Oke. Ya. Baik, untuk pelaksanaan PAS ini kita menggunakan dua metode, yaitu daring atau online. Tolong jangan main-main dengan anotasi. Saya blok dulu untuk anotasinya. Baik. Balik lagi. Yaitu ada daring, online atau berbasis aplikasi, dan ada luring atau offline, luar jaringan, dalam jaringan. Seperti itu konsepnya. Lalu untuk daring itu kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang bisa kalian unduh atau download melalui aplikasi Play Store ataupun App Store untuk iOS. Lalu kemudian kita lewat saja untuk ini. Untuk metode daring ini, kita menggunakan perangkat hanya satu perangkat saja. Kalian bisa menggunakan HP, tablet, ataupun laptop ataupun komputer. Jadi untuk akses Google Classroom ini kalian bisa menggunakan browser pada laptop atau komputer atau aplikasi melalui smartphone atau tablet seperti itu. Nah, untuk persiapan awalnya
Untuk persiapan awalnya kalian hanya menyiapkan satu perangkat saja, PC, personal komputer, atau laptop, atau notebook, kalian bisa pilih mau yang ada saja, komputer, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Lalu ada smartphone, bisa menggunakan, sistem operasi Android atau iOS. Lalu kalian harus, eee, disediakan juga layanan akses internet seperti paket data, kuota, WiFi berlangganan. Jika tidak ada akses internet, kalian mungkin dilarang untuk memilih metode ini ya. Lalu setiap peserta didik wajib memiliki email. Banyak yang bertanya kepada saya, "Pak, HP saya kereset," atau misalkan, "Pak, saya lupa lagi password-nya." Nah, untuk menanggulangi atau semacam kendala tersebut itu bisa beres, kalian selama pembelajaran online ini setidaknya punya hanya satu email saja yang digunakan. Karena apabila kalian menggunakan lebih dari satu email, nah efeknya mata pelajaran yang sudah kalian upload atau tugas-tugas yang kalian sudah upload itu, akan mungkin terhapus. Maksudnya tidak akan terhapus, tapi kalian tidak bisa mengaksesnya kembali, seperti itu. Jadi harap ingat, email masing-masing, jadi jangan sampai kalian hilang, jangan sampai kalian, lupa password. Tapi, "Pak, HP saya kereset," HP HP kalau misalkan ke-reset, asalkan kalian, eee, ingat emailnya, itu tidak apa-apa, seperti itu. Nah lanjut, mulai ke instalasi aplikasi. Nah di sini untuk, pengguna komputer dulu ya, ini kalian bisa di, akses dulu di komputer, ini saya coba share-kan ke, komputer dulu. Nah di sini bisa kalian lihat untuk layarnya, bisa nggak? Oke, ini adalah layar yang akan menuju, Google Classroom. Jadi kalau misalkan Pak, gimana cara akses, eee, ke Google Classroom itu? Kalian tinggal ketik di Google itu Classroom saja. Nah seperti ini, itu sudah bisa kalian akses melalui komputer atau laptop ya. Tinggal klik saja, lalu muncul Google Classroom-nya, seperti ini. Itu untuk komputer. Tapi kalau misalkan dari awal login, kalian tinggal masukkan emailnya. Asalkan kalian ingat email, berarti kalian, eee, sudah bisa mengakses, eee, akun dimanapun saja. Kalian bisa koneksi ke laptop orang lain atau dan lain sebagainya kalian jadi maksudnya dimanapun kalian, eee, mau beda perangkat, yang penting email hanya, satu saja. Jadi email itu yang harus kalian akses, bukan perangkatnya. Jadi perangkatnya bisa manapun, tapi emailnya tetap satu, seperti itu. Dan ini untuk, awal mula penginstalan, kalian tinggal klik continue, dan lalu masuk ke dalam beranda Google Classroom. Nah, di sini banyak menanyakan, masih kalau misalkan belum tahu cara menambahkan kelas, tinggal kalian klik paling ujung ini, ada namanya join. Nah, di sini join. Ini untuk, eee, memasukkan kode kelas. Kode kelas di sini kalian masukkan ke sini. Dan untuk kode kelasnya yang kita akan gunakan simulasinya yaitu sebentar. Nah, ini kita akan gunakan yang ini. Klik join untuk bergabung. Nah, apabila nanti layarnya otomatis mengalihkan ke kelasnya, ini artinya kalian sudah bergabung. Kalian bisa mengakses
tugasnya, lalu, bisa melihat anggotanya siapa saja, lalu gurunya siapa. Di sini untuk, anggota kelasnya kalian hanya bisa melihat 2 orang, siswa dan 1 orang guru. Nah, tapi di sini kita karena ini simulasi makanya, saya buatkan semacam, persis sama dengan PAS. Itu untuk penginstalan, eee, melalui komputer. Pak, gimana caranya untuk, Android dan semacamnya? Ini saya sudah menggunakan emulator namanya Nox Player. Nah, di sini, eee, ada sistem operasi Android juga. Nah, di sini tata cara bagaimana kalian menginstalasi melalui HP. Ini persis sama dengan perangkat kalian. Nah, untuk yang belum meng-download-nya, kalian bisa akses Play Store-nya, download tinggal ketik Google Classroom. Layarnya muncul nggak ke kalian? Ngeblank hitam, Pak. Ngeblank hitam? Oke. Saya masih loading atau gimana ini? Oke, mohon maaf karena ini banyak sekali aplikasi yang saya buka, jadi makanya agak crash, agak nge-hang. Nah, ini oke. Sudah terlihat, tampilan berandanya? Sudah, sudah. Oke, ini, diibaratkan semacam layar HP kalian. Ini saya samakan, oke. Nah, oke. Kalian awal mula itu membuka Classroom, lalu klik Get Started untuk memulainya. Ini apabila kalian, baru memulai atau baru menginstal Google Classroom. Di sini kalian bisa menambahkan akun atau menggunakan akun yang ada atau yang sudah login di HP kalian. Kalau misalkan sudah login di HP kalian, kalian tinggal memilih email yang sudah loginnya, lalu klik OK. Di sini otomatis akan mengarahkan ke kelas kalian yang sudah ada. Karena tadi saya sudah gabung, makanya secara otomatis kelasnya sudah ada. Nah, seperti itu. Di sini kalian bisa mengaksesnya. Ini tampilan layar HP ya. Jadi kalau tadi itu, tampilan layar laptop atau komputer, kalau ini tampilan layar HP. Oke, kita kembali lagi ke PDF-nya. Nah, oke, lalu untuk pelaksanaannya. Nah, di sini kita sudah memasukkan kode kelasnya masing-masing. Oh, oke, kalian, harus ingat ya, diingat jangan sampai kalian salah kelas. Kalau misalkan kalian salah memasukkan kelas, nah, beberapa orang itu mungkin ada yang mungkin saya ketemu beberapa akun itu nyasar kelasnya. Ada orang nyasar gabung ke beberapa kelas. Nah, itu mungkin, gimana caranya? Caranya yaitu kalian tinggal klik ini, sebentar saya kembali lagi. Apa, gimana cara keluar dari kelas tersebut? Pada ujung, eee, kotak atau box pada kelas ini ada tombol titik 3 ke bawah, kalian tinggal klik, lalu klik unenroll, otomatis kalian akan keluar kelas, seperti itu. Jika kalian, eee, terlalu banyak bergabung dengan beberapa kelas yang mungkin salah masuk lah istilahnya, seperti itu. Di sini sudah untuk di panduan di sini sudah bisa dilihat ya untuk kode-kode kelasnya, disesuaikan dengan kelas dan wali kelasnya. Lalu untuk, PAS nanti ada namanya tahap
absensi kehadiran. Jadi untuk tahap absensi kehadiran itu akan dibuka, 15 atau 20 menit sebelum tesnya dimulai. Jadi, misalkan tes kalian dimulainya jam 8, jadi 6:30 itu kalian bisa mulai absen. Absen melalui Google Classroom, lalu buka Google Form-nya. Ini saya praktekkan langsung ke HP saja, ini layar HP misalkan. Ini untuk tahap absensi ya, kalian buka Google Classroom-nya di HP, lalu klik classwork-nya atau bahasa Indonesianya tugas kelas, lalu di sini ada namanya absensi kehadiran PS ganjil. Nah, di sini ada lampiran atau attachment, lalu kalian klik. Untuk, absensi kehadiran ini, membutuhkan email untuk login. Untuk itu kalian jangan sampai lupa email. Apabila kalian diminta untuk login email, samakan dengan email yang kalian pakai, seperti itu. Oke, ini tampilan untuk absensi kehadiran PS ganjil. Di sini ada mata pelajaran yang muncul, kalian klik dan isi nomor peserta, dan untuk yang belum mengambil kartu peserta, kalian tidak akan bisa mengisi pada bagian ini, karena nomor peserta itu dikhususkan untuk mengisi pada bagian, kolom nomor peserta ini, seperti itu. Misalkan U020147 bla bla bla, lalu nama lengkap kalian. Kalian jangan memakai nama singkat, karena kalau nama singkat tidak akan terabsen ataupun tidak akan ternilai kalau misalkan kalian mengerjakan soal ulangan, seperti itu. Misalkan nama lengkap, lalu misalkan kalian pilih kelas. Jika kalian kelas 10, pada kolom kelas 10, misalkan ini saya pilih kelas 12 MIPA 1, lalu submit. Apabila kalian ada kesalahan mengisi absen, kalian tinggal klik edit your response di sini. Kalian bisa mengeditnya lagi. Misalkan Pak ada salah kelas atau dan lain sebagainya, itu kalian bisa edit lagi untuk absen ya, seperti itu. Apabila kalian muncul layar seperti ini, kalian tinggal close saja atau pencet tombol kembali yang ada di layar handphone sajalah, atau tutup saja layarnya. Lalu kembali lagi ke, eee, layar Google Classroom-nya. Jadi kalian tinggal apabila kalian sudah mengisi absensi kehadiran, eee, kalian tinggal menunggu tes atau mata pelajaran yang akan diujikan. Jika pada nanti pas pelaksanaan ini bakal nggak ada atau tidak ada muncul, maksudnya sebelum jam 8 tes ini belum muncul, kalian harus menunggu pada waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Tapi kalau absensi itu akan muncul mungkin 6:30, 7:30, atau enggak 7:20-an, mungkin akan muncul jam pada segituan. Akan saya set supaya nanti ada persiapan untuk, kalian bisa mengisinya. Apabila ada yang terlambat ya mungkin, eee, akan berkurang waktunya. Nah, apabila ada yang mungkin telat untuk mengisi absen, itu akan tergantikan oleh absen pada tes berikut ini. Misalkan ini, kalian telah mengisi absen hari Senin itu bahasa Indonesia, terus ada absen yang baru lagi, itu akan tergantikan, seperti itu. Jadi absen yang terlewat itu tidak bisa diisi lagi oleh kalian. Ini akan terganti misalkan bahasa Indonesia, lalu untuk MIPA ada kimia untuk hari Senin itu, lalu untuk IPS ada sosiologi. Dan ini untuk bahasa Indonesia mungkin akan tergantikan apabila ada siswa yang telat untuk mengabsen, seperti itu. Itu untuk tahap absensi ya. Jadi kalian tinggal klik tugas kelas yang ini. Lalu kembali lagi.
Lalu ada tahap memulai tes. Tahap memulai tes ini, persiapan pengisian, soal. Di sini mohon kalian, eee, coba teliti untuk pengisian di Google Form-nya. Apabila kalian ada yang salah mengisi, itu akan berdampak pada, identitas nanti. Jadi, guru tersebut tidak akan mengidentifikasi bahwa itu adalah hasil pekerjaan kalian. Dan apabila ada kecurangan dalam pengisian, nah itu saya akan mungkin otomatis siswa tersebut akan di-kick dari Google Classroom, tidak akan, mengikuti lagi 1 minggu full mungkin PAS itu, akan dikenakan sanksi seperti itu. Dan mungkin, nilai dari mata pelajaran yang lain akan otomatis nol. Satu kali kalian bertindak men-cheat istilahnya lah, ada, cheating dalam Google Form, sudah 1 minggu kalian tidak bisa mengikuti PAS, seperti itu. Karena saya sendiri yang mungkin, mengujikan, saya sendiri yang mencoba, jangankan kalian, saya juga mungkin pernah membobol soal saya sendiri. Jadi jangan kalian coba-coba, saya tahu apabila kalian ada yang mungkin menggunakan akun fake, akun dan akun lain sebagainya, mungkin akan saya tracing siapa orangnya dan siapa hasil dari, eee, akun-akun itu, mungkin sanksinya akan lebih memberatkan apabila ada yang mencoba menggunakan akun fake untuk mengerjakan, eee, simulasinya, seperti itu. Oke, kita mulai tahap mulai tesnya. Saya gunakan, eee, pada layar handphone saja. Di sini apabila setelah muncul, tes yang baru, di sini kalian tinggal klik mata pelajaran yang sedang diujikan, lalu klik lampirannya. Misalkan bahasa Indonesia, kalian klik mata pelajarannya. Lalu otomatis akan muncul layar, eee, pengisian identitas diri. Dan untuk kalian mohon untuk membaca tata tertib selama pengisian soalnya. Apabila kalian misalkan terkendala dengan koneksi internet ataupun misalkan, ada kendala di HP-nya, mohon untuk tidak istilahnya refresh page itu seperti ini, kalian tinggal tarik ke atas seperti ini. Jadi akan muter atau akan istilahnya apa ya, nge-refresh halamannya. Kalau misalkan ini karena ini browser, ya mungkin ada namanya refresh di sini. Ini akan me-refresh jawaban-jawaban kalian. Nanti jawaban kalian yang sudah diisi itu akan kembali, nol lagi, seperti itu. Jawaban kalian tidak terkirim. Makanya hati-hati apabila kalian, eee, refresh halamannya, kalian akan mengulang lagi, eee, dari awal mulai pengisian identitas. Di sini isi nama lengkap, jelas, tanpa ada penyingkatan. Tapi Pak, nama saya di kartu peserta ada singkatan, ya boleh disamakan dengan kartu peserta. Asalkan sama dengan kartu peserta itu tidak apa-apa kelasnya, karena ini bahasa Indonesia kelas 12, maka yang harus diisi kelasnya itu kelas 12. Nah, lalu nomor pesertanya dan ada token. Token ini akan dibagikan 15 menit, 5 atau 2 menit sebelum pengisian soal. Jadi sekitar jam 7 berapa ya, 7.55 atau 7.52-an, jam segitulah, seperti itu. Di sini nanti akan saya share melalui via grup WhatsApp helpdesk dan Google Classroom. Jadi apabila misalkan kalian tidak bisa melihat tokennya yang mana ada di Google Classroom dan ada yang Onyo di, kabatur kita. WhatsApp, seperti itu. Ini token untuk pengisian pengisian simulasi. Lah salah, naonnya?
Oh salah, ya ya ya, 481 bintang. Nah seperti ini. Nanti pasti ujungnya nanti bintang kalau untuk token itu. Lalu next, untuk simulasi saya tidak menggunakan soal ya. Nah ini. Lalu di sini seperti biasa kalian mengerjakan soal. Kalau misalkan kalian beres, kalian tinggal klik berikutnya atau tombol next. Lalu pada bagian akhir ada namanya selesai tes. Di sini kalian konfirmasikan jawaban-jawaban yang kalian isi. Apabila kalian bersungguh-sungguh bahwa jawaban kalian telah benar diisi dan yakin untuk dikirim, kalian tekan ya. Kalaupun misalkan kalian ragu-ragu, kalian klik tidak atau klik back untuk kembali mencek lagi hasil pengisian yang telah kalian jawab. Kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh untuk mengirimnya, kalian tinggal klik ya, lalu klik next, dan terakhir yaitu klik submit atau kirim. Nah, di sini apabila telah muncul layar seperti ini, artinya artinya bahwa pengerjaan soal mata pelajaran bahasa Indonesia telah selesai dikerjakan. Kalian bisa meng-close-nya atau menutupnya atau membuka lagi mungkin absennya. Bagi yang belum absen silakan absen sebelum waktu absensinya ditutup. Seperti itu. Dan untuk pengisian bahasa Indonesia apabila ada yang mengerjakannya lebih dari satu kali, mohon maaf, itu sudah tidak bisa. Karena untuk pengerjaan itu hanya satu kali pengerjaan. Jadi untuk mengaksesnya kalian harus di Google Classroom masing-masing. Kalau misalkan ada akun fake, ya bagaimana cara mengaksesnya? Tapi harus mengakses dulu Google Classroom-nya. Seperti itu. Jika kalian misalkan ingin mengerjakannya kembali di sini, itu sudah tidak bisa lagi karena kalian telah mengisinya. Seperti itu. Ini akan muncul layar seperti ini apabila kalian ingin mengisinya kembali. Seperti itu. Hanya satu kali pengerjaan saja. Itu untuk eh, tahap pengerjaan dan selesai tes tahap akhir. Oke, kita kembali lagi ke PDF-nya. Itu untuk daring ya. Oke, saya kira itu sudah cukup. Nah, ini untuk token. Token akan dibagikan oleh panitia melalui grup helpdesk, PS Ganjil, dan Google Classroom sebelum 5 atau sampai 10 menit pengerjaan tes. Seperti itu. Nanti token itu kalau misalkan ada yang mungkin belum bergabung dengan grup, ada yang belum bergabung dengan Classroom, kalian tidak bisa mengerjakan soalnya. Karena kalau misalkan kalian tidak punya token ataupun kartu peserta, itu kalian tidak akan bisa mengakses soal tersebut. Seperti itu. Saya kira itu sudah cukup jelas. Apabila ada layanan troubleshoot, kendala atau masalah tentang pengerjaan atau tentang pelaksanaan, silahkan kalian eh, kontak panitia yang ada di helpdesk PS Ganjil kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kalau misalkan kalian belum bergabung, silakan hubungi wali kelas kalian dan meminta linknya. Mungkin nanti eh, dengan segera panitia akan mengirim lagi link undangannya seperti itu. Kalau misalkan untuk kendala-kendala yang mungkin dari tahun kemarin kita melakukan uji coba US daring namanya, itu awal mula dari PAS daring ini. Jadi kemarin itu untuk kelas 12 karena tidak ada ujian sekolah atau mungkin ada pandemi, itu kita melakukan US daring melalui Google Form seperti itu. Nah, kendala-kendala yang muncul yang mungkin nanti akan kalian temui seperti tidak bisa mengirim, lalu ada macam
misalkan kalian tidak bisa menemukan atau terkendala koneksi internet, jadi gambar-gambar yang ada di Google Form itu kalian, tidak muncul atau crash, jadi rusak gambarnya, tidak bisa kalian, akses. Untuk itu, apabila kalian menemukan soal-soal yang cacat, bukan cacat sih, koneksi kalian saja yang mungkin agak terkendala. Tapi kalau misalkan koneksi kalian bagus, itu mungkin gambarnya akan muncul, tapi agak lama lah. Ya sama di sini juga mungkin, kalau misalkan bagi kami juga untuk mengakses soal yang berbasis gambar itu mungkin agak lama untuk membukanya, ma karena itu akan memakan banyak kuota yang akan diserap. Tapi untuk itu ya kalian coba maksimalkan untuk PAS ini apabila ada kendala, tolong coba dilaporkan cepat mungkin agar kami bisa langsung, eee, mungkin diperbaiki cepatnya, seperti itu. Mungkin dari kalian ada bertanya tentang pelaksanaan nanti untuk daring ya, untuk daring ada pertanyaan nggak tentang pelaksanaan nanti? Oke silakan boleh unmute saja. Bapak mau tanya, Nama dan kelasnya boleh? Siapa? Devita Laila Tunisa dari kelas 10 MIPA 2. Mhm, Saya mau tanya, kalau misalnya itu kan tadi teh ada yang kecurangan-kecurangan. Kalau misalnya ada kecurangan kan nanti di-kick dari ya Google Classroom. ya, Nah, itu teh kecurangan-kecurangan nanti apa aja gitu. Takutnya nanti teh ada yang kan dulu pernah kayak kalau ada yang ketelpon atau ada yang ini dulu itu pelanggaran. Kalau misalnya sekarang itu ini oke. juga nggak? Untuk kecurangan-kecurangan istilahnya mungkin kami ya kan ngapain juga saya mengecek satu-satu rumahnya, ini bener gak atau gimana gitu. Untuk kecurangan seperti menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi misalkan di HP kalian telah terpasang aplikasi lain yang untuk melihat jawaban-jawaban Google Form, seperti itu. Terus apabila misalkan ini diisinya oleh mungkin dengan kerabat atau dengan saudara atau kerja kelompok dan lain sebagainya, itu ya mana mungkin kami bisa menceknya. Apabila tapi kami menemukan di sosial media tentang pekerjaan dan lain sebagainya, ya kami akan tindak lanjut hal seperti itu. Jangan sampai hasil pengerjaan kalian bocor di sosial media atau tentang misalkan aktivitas tentang pekerjaan pelaksanaan PS ini bocor atau kalian update status WhatsApp dan lain sebagainya lah seperti itu. Ya mohon dengan sangat kepada kalian agar jangan sampai eh, hal yang kalian lakukan itu tersebar di sosial media karena jadi tanggung jawab sekolah apabila nanti misalkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Tapi kalau misalkan hal seperti kecurangan yang seperti misalkan ada laptop, misalkan kebanyakan sih di komputer yang banyak kecurangan itu. Tapi kalau misalkan untuk gimana ya, open book dan lain sebagainya ya mungkin mana kami bisa tahu bahwa kalian bisa mengerjakan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Jangankan kalian bisa, ya saya juga tahu kan di HP sekarang itu bisa dual screen. Jadi apabila misalkan kalian tidak tahu jawabannya bisa search di Google dan lain sebagainya. Ya mungkin mana bisa saya cek satu-satu seperti itu, rumahnya dan lain sebagainya. Tapi dalam hal kecurangan yang paling berat yaitu tentang menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin akan bisa membajak Google Form itu, seperti itu. Masalahnya mungkin mungkin ada yang mau uji coba namanya orang lain, pesertanya nomor pesertanya yang mana kayak gitu. Terus dia coba mengisi soalnya semuanya. Ini muncul gak kunci jawabannya? Terakhir itu mau lihat poinnya. Ya mohon maaf, itu sudah saya kunci untuk lihat kunci jawabannya. Terakhir itu seperti itu. Mungkin kalau untuk aplikasi seperti Quizzes, Kahoot dan lain-lain sebagainya mungkin ada aplikasi extension Google Chrome lainnya. Ya jangankan kalian saya juga sendiri yang mencobanya seperti itu
untuk menembus keamanan itu ya mungkin saya sendiri yang mungkin akan mencobanya ke soal saya seperti itu, seperti itu untuk kecurangan mungkin ya bisa bisa dipahami. Bisa Pak, terima kasih. Ada lagi nggak kendala mungkin atau masalah? Pak, ingin bertanya Pak, Boleh. salah kelas 10 MIPA 2, kalau untuk pengumpulan tes terlambat 5 menit itu bagaimana Pak? Oh ya, untuk tentang berakhirnya suatu tes ya. Iya. Jadi untuk akan berakhirnya tes tersebut mungkin akan disediakan waktu 15 menit sebelum formnya itu ditutup. Jadi soal itu akan ditutup sebelum 15 menit. Lewat dari 10 atau 15 menit, form tersebut tidak akan dapat dikirim. Seperti itu. Karena akan ada muncul lagi tes yang baru. Jadi kalian kan ada waktu setengah jam nih untuk istirahat. Seperti itu. Jadi 15 menit sebelum tes berakhir. Setelah tes berakhir, 15 menit setelah tes berakhir, itu menjadi eh, waktu untuk kalian bisa mengirimkan jawaban yang telah kalian isi seperti itu. Jadi Iya. pokoknya nanti ada pengumuman nanti di grup. Kalau misalkan nanti ada tes tes yang akan dimulai dan tes yang akan berakhir. Nanti cek saja di grup helpdesk-nya. Seperti Iya. itu. Bisa dipahami? Siapa Bisa tadi? Pak. Septa ya? Tetap. Ya. Ya. Gimana? Ada lagi yang akan ditanyakan mengenai pelaksanaan nanti? Mungkin gini Pak Ari, kan tadi kadang ya kalau di HP itu anak-anak itu kadang ada beberapa yang memang tadi tombol kirinya tidak full. Seperti waktu itu saya pernah coba ujian ulangan harian menggunakan Google Form. Nah, ada beberapa anak yang memang si tombol kirimnya itu tidak muncul. Nah, bagaimana jika ada nanti kendalanya seperti itu, tombol kirimnya? Nah, oke. Itu kasusnya sama seperti tahun kemarin. Jadi tombol kirimnya itu tidak bisa. Banyak yang chat saya seperti itu, Pak ini gimana tombol kirimnya dan lain sebagainya. Dan mohon sekali apabila tombol kirim kalian tidak bisa, kalian catat dulu jawaban-jawabannya di kertas seperti itu. Lalu kalian refresh halaman kalian tidak akan maksudnya Pak ini gimana kalau misalkan saya refresh terus tidak bisa mengisi lagi? Bisa kok. Asal setelah kalian kirim itu tidak bisa mengisi. Tapi kalau misalkan kalian refresh itu kalian bisa tetap bisa mengakses soalnya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah kalian kirim baru kalian tidak bisa mengisi lagi formnya. Seperti itu. Kalau misalkan ada semacam kendala tidak bisa mengirim seperti itu. Kalian coba berulang-ulang kali, bisa kok. Nanti kalau misalkan tidak bisa kirim, kalian refresh lagi, cek lagi kuotanya, cek lagi sinyalnya. Apabila misalkan sinyalnya belum kuat atau misalkan kuotanya lemah sinyal lah istilahnya, seperti itu, kalian bisa mungkin lah catering atau misalkan cari area yang mungkin banyak sinyalnya supaya enggak apa ya maksudnya nggak ada kendala tentang pengiriman jawaban tersebut. Nanti ada waktu untuk pengiriman jawaban. Kalau misalkan ada kendala seperti itu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau yang mau bertanya di unmute saja, atau boleh kalau malu bicara boleh di chat box aja. Tapi lebih enak langsung di unmute saja supaya lebih jelas. Pak izin tanya Pak. Ya, Hendra ya, silakan. Ya Pak. Gimana Pak kalau misalnya kita telat masuk di Google Classroom-nya Pak? Misalnya mulainya jam 8 kita masuknya telat gimana? Oh, oke. Misalkan kalian kalian misalkan bangunnya jam 9. Nah itu Misalkan Pak. misalkan kalian bangun tidur jam 9 untuk pengisian absen ya mungkin akan 5 menit. Tapi untuk pengisian tentang
pengisian soal ulangan. Untuk daring itu tes yang pertama itu jam 8 sampai jam 9.30 ya. Ya, sampai 9.30, 90 menit. 90 menitan. Namun misalkan kalian baru bangun jam 9 ya mungkin kalian punya waktu setengah jam untuk atau mengirimkan jawaban tersebut. Ya mungkin tambah 15 menit untuk mungkin mengirimkan jawaban tersebut. Jadi misalkan waktu yang kalian gunakan akan berkurang apabila ada yang telat masuk. Ya begitupun kalau misalkan tes yang kedua, tes yang ketiga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi waktu tidak akan berubah, tapi tentang pengiriman jawaban itu yang mungkin akan menjadi tambahan untuk nanti. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi nggak teknis yang akan ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya lagi, jangan malu-malu, mumpung masih ada Pak Arinya, jadi biar lebih jelas. Cukup jelas semua? Atau ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf, di sini ada yang luring nggak? Ada yang luring nggak di sini? Nggak ada, Pak. Ada? Tolong di unmute dong, yang luring, yang luring, yang luring. Luar jaringan, Bapak, izin bertanya. boleh? Iya, Saya pasti. sebenarnya dari kelas 12 IPS 2. Kalau misalkan yang ulangan susulannya kapan? Misalkan kan sehari ada 3 mata pelajaran. Tapi satu mata pelajaran tuh nggak ikut karena misalkan sinyalnya atau kuotanya habis, itu kapan kalau bisa susulan? Oke. Susulan ya? Iya, Pak. Sudah baca tata tertibnya enggak? Tata tertib lalu panduannya. Di sana nanti ada tertera bagi siswa yang melakukan ujian susulan hanya bisa susulan apabila ada surat keterangan dokter atau informasi ke sekolah seperti itu. Kalau misalkan tanpa informasi tersebut, kami tidak akan melakukan ujian susulan pada siswa tersebut. Kalau misalkan nggak ada keterangan seperti itu. Kalau misalkan ada keterangan, mungkin nanti pihak panitia mungkin akan berkomunikasi dengan wali kelas yang bersangkutannya mungkin kapan untuk susulan tersebut. Apabila ada siswa yang sakit atau mungkin akan berhalangan hadir, mungkin nanti orang tua atau yang bersangkutannya mungkin menginformasikan langsung ke panitia seperti itu. Jadi hanya siswa-siswa yang Ya, mungkin Pak. Makasih. ya, yang mungkin hanya beberapa orang siswa yang mungkin akan melakukan ujian susulan apabila mungkin nanti ada yang nggak ada, kalau misalkan nggak ada yang keterangan ya udah dia nol langsung kalau nggak ada keterangan. Mungkin salah satu faktor itu mungkin saat bangun lah, mungkin nanti bangun ada yang bangun jam 12, ada yang bangun jam 10 dan lain sebagainya seperti itu. Ya, Pak. Karena rebahan pun jadi itu kan, jadi habit kalian untuk belajar sekarang seperti itu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, sebelum berakhir ini. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Jangan malu-malu. Kalau ada yang belum bisa, silakan tanyakan langsung. Iya, tuh. Sudah cukup jelas semua? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Kalau tugas ulangan kan sudah mau mulai. Itu kalau absensinya kita lihat di mana Pak? Di tugas kelas atau di daftar ini? Apa itu? Di Itu tugas aja Pak. kelas. Di tugas kelas kan itu sudah ada. Nanti kan muncul absen dan tugas kelas. Absen dan tes.
Jadi tes Ya. itu mata pelajaran yang diujikan. Salah ngejerna. Jadi ada 2 itu saja nanti di tugas kelas itu. Jadi nggak akan banyak kayak mata pelajaran yang kalian lihat seperti itu. Jadi nanti ada 2 itu aja yang muncul itu. Pokoknya yang itu. Jadi kalian jangan lihat di forumnya ya, jangan lihat di forum, tapi lihatnya di classwork atau di Ya. tugas kelas agar lebih jelas seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ini ada pengumuman sebentar. Itu untuk pengumuman kartu peserta itu sudah di informasikan Bu Eva di Parawali itu. Kartu peserta yang belum diambil, Oh iya. ya sudah Oh di-share udah ya. sama Pak Nova dan Pak Asmo. Oh udah. Untuk bagi kalian yang belum mengambil kartu peserta itu informasinya telah di-sharekan ke grup masing-masing ya. Jadi apabila yang belum mendapatkan kartu peserta itu kalian tidak bisa mengisi nomor pesertanya seperti itu. Jadi untuk itu panitia tunggu kehadirannya bagi yang belum mengambil. Masih ada waktu sampai hari Senin kalau nggak salah. Iya Senin jam 7:30 kalau ya 7:30 masih ada waktu lah seperti itu. Oke. Sudah cukupkah informasinya untuk kalian? Ada yang mau masih bertanya nggak tentang teknis ataupun ada kendala ataupun ada yang pas saya daring mau pindah ke luring, pas saya luring mau pindah ke daring dan sebagainya. Atau Pak kartu peserta saya daring tapi saya luring gimana? Seperti ada yang mau bertanya nggak seperti itu? Saya yang nanya ke diri sendiri gitu. Oke, untuk yang kartu pesertanya daring tapi kalian mendatanya luring, kalian tetap luring karena awal pendataan kalian memilih luring seperti itu. Jadi kalian hanya melihat awal pendataan saja walaupun kalau di kartu pesertanya dalam jaringan atau online atau daring, tapi tetap kalian tetap menjadi status tesnya luring karena awal pendataannya kalian memilih luring seperti itu. Karena kan untuk luring tersebut kan mungkin ada beberapa kendala yang mungkin kalian alami. Untuk itu toleransinya kalian bisa mengambil luring kayak gitu. Jangan kalian paksakan kalau misalkan kalian sanggup daring tapi pas pelaksanaan kalian ada kendala seperti itu. Ya, oke. Tetap semangat untuk nanti pelaksanaan. Apabila ada masalah dan lain sebagainya, mohon untuk secepatnya kalian sampaikan kepada pihak panitia ataupun wali kelas masing-masing. Ya. Siapa? Oke, salam dari panitia PAS Ganjil. Semoga sukses, semoga lancar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi ke Bu Eva selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ari yang telah menyampaikan teknis PAS ini. Mungkin sudah cukup jelas semuanya ya. Sebelum kita mengakhiri, saya akan menyimpulkan dulu informasi-informasi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ari. Siapa tahu ada yang baru masuk atau baru gabung. Yang pertama, oke, kita unmute dulu ya. Maaf. Nah, yang pertama, kalian harus cek dulu apakah kelas yang kalian masuk itu adalah sudah benar. Jangan sampai salah masuk kelas. Misalkan ada 10 MIPA 1, harus dicek ya, itu kelasnya kelas 10 MIPA 1 di Google Classroom-nya. Ingat Google Classroom yang PAS, yang sudah yang baru, kelas baru. Kemudian yang kedua, absensi. Absensi itu dibuka jam 7.20 sampai hingga tes. Nah, 30 menit sebelum tes. Kemudian soal itu akan muncul sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia tadi jam 8, maka
link soal itu akan muncul di Google Classroom-nya tepat jam 8. Kalau absensi kan tadi 30 menit sebelum ya, 30 menit sebelum itu kamu bisa cek di Google Classroom-nya. Nah, kemudian jika kamu belum absensi, kamu tidak bisa mengisi jika absensinya sudah terlewat. Misalkan gini, bahasa Indonesia tadi absensinya dari jam 7.20. Absensi dibuka sampai jam 9.45. Kan tadi 15 menit setelah selesai ujian ya. Kamu masih bisa ngisi, tapi di luar jam 9.45, kamu sudah tidak bisa lagi mengisi absensi bahasa Indonesia. Karena sudah berganti absensinya dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian ingat jangan sampai di-refresh, karena kalau kamu merefresh, maka kamu akan mengulang dari awal prosesnya. Jadi jawabannya akan hilang dan mulai dari awal kembali. Kemudian token akan muncul di via WA yang helpdesk. Kalau yang belum gabung, silahkan gabung, minta ke wali kelasnya untuk bergabung. Dan juga nanti akan muncul di Google Classroom-nya ya untuk token. Jangan sampai salah mengetikkan token. Karena kalau Anda salah mengetikkan token, maka nanti Anda tidak akan bisa mengakses link soal. Kemudian, pengerjaannya hanya bisa 1 kali ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah klik selesai, Anda tidak bisa lagi mengerjakannya lagi. Jangan lupa klik sampai selesai. Jadi nanti ada di sana ada kirim selesai, artinya kalau sudah ada seperti itu berarti kamu sudah selesai mengerjakan ujiannya. Dan yang terakhir, yang paling utama, jangan curang atau cheating. Kecurangan akan terdeteksi dan tidak akan bisa mengikuti PS lagi. Kalau yang tadi ya pakai aplikasi orang ketiga ya. Bu, gimana kalau cheatingnya lihat buku atau open book? Itu pasti akan juga terdeteksi oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Karena guru tahu Anda seperti apa. Jadi silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Oke? Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah boleh live ya, karena acaranya sudah selesai.